warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berada di Bisik Bincang Asik Akademi, di mana podcast ini podcast perdana dari kampus Teknik Amika Sopeng. Terhadir di tengah kita Pak Surahmat Eskom MN. Beliau merupakan ketua dari Teknik Amika Sopeng. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu dengan Bapak Ketua Teknik Amika Sopeng. Baik, terima kasih Pak William Eskom Enkom selaku moderator hari ini. Selain bersifat host juga di podcast pertama kita, alhamdulillah, yang sudah kita rencanakan beberapa pekan lalu kita laksanakan ini. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kita ubah tak kenal maka tak aruf, Pak. Jadi tidak boleh pacaran dalam Islam. Di perkenalkan diri, kami Surahmat selaku Ketua Teknik Amika Sopeng. Nah, ini sudah kalau hitungnya sudah 2 periode, Pak, karena kita sebelumnya sudah sebagai direktur, pas kali ke perubahan bentuk itu amanahkan lagi oleh yayasan sebagai ketua. Jadi dia sudah jalan 2 periode. Mungkin S1 saya dulu dilakukan sama dengan Pak Wahyu. Dulu masih STIMIK di Panggara, Pak. Sekarang sudah jadi Universitas di Panggara. Dan S2 saya alhamdulillah ini Pak jurusannya karena mungkin kesadaran dari kemampuan bidang ilmunya bukan di komputer, jadi saya belok ke manajemen disambil di Universitas Muslim Indonesia. Pengalaman sebelum jangan akan sebagai ketua pernah kerja dulu, Pak, di Bank Bering selama kurang hampir 1 tahun. Itu belum ambil S2. Nah, ini mungkin kadarulannya alasan saya keluar waktu di bank itu saya mau lanjut ke S2, padahal sebenarnya saya tidak mau lanjut, Pak. Iya, jadi mungkin kayak jalannya memang di situ keceplosan, karena itu akhirnya bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya ucapkan. Akhirnya saya minta ke orang tua untuk lanjutkan ke S2 kurang lebih. Nah, mungkin perkenalan singkatnya cukup, Pak. Oke, sebelum itu sejak kapan Pak menjabat ketua dari sini? Kalau mulai direkturnya dulu 2015 kalau nggak salah, 2015 ya. Kemudian kali kelolanya setelah dikelola kemudian kurang bentuk tahun lalu itu 2022 ya kalau nggak salah, Pak. Iya, kemarin ya. Jadi ini baru jalan beberapa bulan menjabat sebagai ketua. Ya, sebelumnya direktur 4 tahun, lagi kepada ketua. Gimana kan? Oke, mungkin teman-teman di sini masih belum tahu lokasi dari kampus Teknik Amika Sopeng, khususnya di Kabupaten Sopeng. Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang kurang tahu lokasinya. Mungkin bisa dipaparkan, Pak. Betul. Jadi sengaja kali dikelola, Pak. Memang kita ini kembali ke sejarahnya dulu. Bangunan ini yang kita ketahui ini ada di Jalan Bukit Tujuh Wali-Wali, sampingnya Hotel Krasauta, kemudian di lantai kedua dan di TK Nabi. Jadi sejarahnya itu memang dulu belum ada bangunan ini, Pak. Jadi kami menumpang dulu di TK Nabi di bawah. Jadi kan sekolahnya anak itu paling sebelum duhur sudah selesai. Jadi mungkin kita lanjut ya duhur itu sampai sebelum maghrib. Nah, jadi mungkin rezekinya dikasih sama Allah itu pelan-pelan 1 semester di jalan 1 tahun di bawah itu. Nah, kita sudah bisa membangun, walaupun dulu belum ada sekat-sekat, sekarang juga lengkap fasilitasnya, ada AC. Nah, kita pelan-pelan, Pak, kemarin itu membangun. Tiap tahunnya ada progres lah. Alhamdulillah ketua yayasan kita sangat mengusahakan, sangat mendukung bagaimana, walaupun sebenarnya itu kita utamakan dulu, Pak, ruang kelasnya. Jadi dulu lengkap ruang fasilitas sekelasnya dibanding dengan ruang dosennya. Jadi kita utamakan dulu mahasiswa kemarin. Jadi jalan aja alamatnya itu di Jalan Bukit Tujuh Wali, samping Hotel Krasauta di lantai 2 TK Nabi. Terkait dengan pembangunan kampus, Pak, mungkin ada motivasi dari Bapak mengapa mendirikan kampus Teknik Amika Sopeng khususnya di Kabupaten Sopeng? Sebenarnya ini kita pengelolanya hanya melanjutkan amanah yang diberikan oleh yayasan. Jadi seperti yang kita tahu, ketua yayasan kita, Yayasan Nabi Akademik itu Profesor Dr. Nadiem Ibrahim Ismail MS. Beliau juga sekarang diamanahkan sebagai rektor di Universitas. Iya, Universitas ya, Pak. Betul, Universitas Manggalanto. Ini sudah jalan 2 periode beliau. Sebenarnya beliau sangat terkait dengan dunia pendidikan itu sangat motivasi kami. Beliau memang dari awal kami tahunya beliau itu
di dunia pendidikan itu dari awal memang, mulai dari SD, SMP sampai sekarang dia direktur itu di dunia pendidikan yang sangat perhatikan seperti itu. Jadi motivasi kami sebenarnya motivasi dari ketua yayasan juga Pak. Jadi kami hanya diamanahkan untuk mengelola. Kemudian untuk di Kabupaten Sapen memang beliau melihat belum ada opsi atau pilihan. Betul. Mungkin makanya beliau pada saat perubahan bentuk ini mengusulkan untuk prodi S1 Bisnis Digital. Ini saya bilang prodi yang viral Pak kalau sosial, karena hampir semua itu perguruan tinggi yang besar di beberapa kota itu membuka prodi baru ini. Ini prodi yang sangat kekinian, milenial, karena mencakup. Jadi kita hanya kuliah di satu program studi, tapi kurang lebih ada 3 program studi dalamnya, ada manajemen, ekonomi, komputer. Jadi motivasi beliau itu berangkat dari ininya masyarakat Pak, apa namanya, stigma masyarakat bahwa kalau kuliah itu nanti S1 Iya. Nah, kemudian sebelum kita buka prodi S1 ini kan kita hanya program studinya itu cuma ada 3. Jadi dianggap belum inilah. Nah, makanya Pak Prof itu mungkin pemikirannya agak visioner ke depan Pak, mungkin tidak bisa kita berkembang dengan D3 saja. Jadi beliau coba membuka dengan S1. Kemudian yang kedua tadi di Sopeng itu belum ada opsi. Seperti yang kita tahu di Sopeng itu tidak sebanyak perguruan tinggi di kota-kota lain Pak. Iya. Jadi STIMIK Mika Sopeng ini hadir, salah satunya itu Pak, kita memberikan opsi atau pilihan yang mungkin masyarakat tidak perlu lagi ke kota. Ada slogan kita tuh Pak, kuliah di daerah tapi rasa di kota. Iya, seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga, motivasi beliau itu kalau jalan kayak di daerah itu Pak, dia miris melihat ada sekolah-sekolah yang banyak parkir motor. Beliau mungkin pertimbangkan ini kalau selesai sekolah ini mereka mau di mana? Seperti yang kita tahu kalau di daerah itu kan mungkin tidak, maaf kalau misalnya menyinggung kayak Pak, tidak dipungkiri bahwa di daerah itu banyak yang kurang mampu Pak. Mungkin yang diserap di kabupaten itu mungkin 30%, 40%. Nah sisa itu mulai kemana? Makanya diri ini dengan slogan yang baru, kampus dengan biaya SPP termurah di Indonesia. Dan itu bisa dibuktikan. Memang kita tidak hanya sekedar omong, memang kita meringankan. Bahkan ada yang sampai sekarang belum bayar biaya SPP semesternya. Penting dia mau kuliah saja dulu, karena kalau tidak ada kampus kayak kita ini, mereka mau kuliah di mana lagi Pak? Iya itu. Masa depannya selain itu tak mungkin motivasinya. Oke, mungkin bisa cerita Pak terkait dengan sejarah berdirinya kampus STIMIK Mika Sopeng. Kalau motivasi mungkin tidak cukup podcast ini Pak Isa. Karena memang sejarah itu ini yang selalu saya kalau misalnya kayak kuliah umum atau ada kesempatan pasti akan saya cerita, karena seperti pesannya Pak Soekarno, jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah kalau kita ingat di sejarah itu pasti akan ada proses penghargaan, prosesnya seperti apa. Tidak, jangan sampai ini mahasiswa baru melihatnya kampus sudah bagus Pak. Tapi kita yang membangun ini berdarah dulu. Seperti itu kan kayak zaman bagaimana perjuangan kita dulu. Ya sampai kita mengotori perjalanan mereka dulu. Jadi sejarahnya cukup panjang, bisa agak singkat saja. Ini sebenarnya proses kali kelola Pak dari yayasan sebelumnya. Bila kita berterima kasih dengan yayasan sebelumnya karena sudah dipercayakan kepada kami. Sekali lagi ini kadarullah Pak, saya bilang Allah memang sudah terbuka jalannya. Nah, seperti yang saya ketahui itu bahwa Pak Prof itu sudah banyak buka program studi, sudah banyak buka kampus, tapi bukan punyanya sendiri, punyanya orang. Jadi mungkin karena ada doanya mungkin bila dikabulkan pada saat itu. Awalnya itu Pak saya cuma ditawari untuk mengajar di Amik waktu itu. Kadarullahnya yayasan sebelumnya itu langsung mengamalkan, tidak usah Prof Anata mengajar, kelola ini saja itu Amik. Tapi di saat itu belum langsung diiyakan oleh Pak Prof karena kemampuan finansialnya belum cukup. Ketika kita tahu bahwa untuk hal itu butuh banyak biaya. Tapi kadarullahnya lagi dikasih keringanan, ya sudah jalannya saja dulu. Nanti salah ada di jalannya, salah ada di rezeki. Tapi belum, Pak Prof masih belum. Beliau menawarkan dulu kepada temannya, seperti ada yang mau. Nah, tapi biasa sebelumnya tidak mau mengalihkan kalau bukan sama Pak Prof. Jadi itu pas di titik itu kan Pak Prof yakin bahwa sudah jalannya ini Allah kasih di sini. Ini kita keluar waktu itu dengan modal Bismillah saja. Iya itu Pak. Kemudian berjalan sampai 3 tahun itu baru proses
ahli kelola, SK ahli kelola sudah dikeluarkan. Jadi cukup panjang ini, kami juga pernah ke Jakarta untuk presentasi, cukup berat memang Pak, karena ada persyaratan yang harus kita lewati. Nah, tapi di sisi lain itu biasa sebelumnya sangat mendukung apa yang kita butuhkan untuk proses ahli kelola, mereka sangat mendukung dan seterusnya. Kemudian di jalan 2 tahun setelah ahli kelola itu baru ada SK perubahan bentuk dari kami menjadi STIMIK Pak. Jadi sekaligus untuk merubah nama kampus sebelumnya menjadi STIMIK Andika Sopen. Singkatnya seperti itu saja dari Pak. Sudah jalan 5 tahun kalau tidak salah sekarang. Kita sudah meraih progres ini. Mohon doanya juga buat teman-teman. Jadi kita targetkan setiap tahun ada progres lah Pak. Minimal 2 tahun itu ada program studi baru yang kami bisa buka seperti itu Pak. Nah, mungkin ada alasan Pak terkait dengan perubahan bentuk dari sebelumnya AMIK menjadi STIMIK. Nah, mungkin bisa dipaparkan. Iya. Alasan kuatnya sebenarnya untuk adopsi saja sebenarnya Pak, yang kayak tadi yang saya katakan. Karena kita tidak bisa ada mungkin Pak kampus yang main di zona nyaman, artinya cukup jadi satu prodi misalnya. Tapi kalau kami ketua yayasan itu tidak ada seperti itu. Beliau mau ada obstruksi lain bidang lain, tentu dengan prodi yang bukan yang anti mainstream lagi, artinya yang beda dengan yang lain. Makanya ada program diskusi kita. Kemudian ada juga kemarin yang sempat beliau targetkan untuk beberapa tahun ke depan mau dibuka itu akuntansi misalnya, yang berbau digital memang Pak. Jadi motivasinya itu ya itu tadi, kami mau berkembang, tidak hanya bermain di zona nyaman, zona aman seperti itu Pak. Mahasiswa juga masyarakat sini nggak perlu mikir lagi ke Makassar karena ada di prodi di Sopen misalnya Pak. Itu menghemat biaya, tidak jauh dari keluarga. Kemudian memang kualitasnya tidak jauh beda dengan di kota-kota lain Pak, kota-kota besar seperti itu. Terkait dengan kampus kan biasanya dikenal dengan sebutan alma mater itu Pak. Iya. Nah, mungkin warna alma mater dari kampus ini Andika Sopen kalau alma maternya itu sebenarnya melanjutkan dari yang sebelumnya Pak. Sebelumnya kalau AMIK itu memang sudah ada warnanya, warna biru. Nah, ketika kita perubahan bentuk, membangun brand itu yang susah Pak. Artinya kalau kita ganti warna dengan yang lain, itu pasti berubah brand, berubah image. Nah, makanya kita tetap pakai biru, tapi kita ubah ini saja kombinasinya, kita pakai biru api, agak gelap seperti itu Pak. Kalau misalkan kalau saya belum ada yang baru tadi ya, Pak. Jadi dikenal dengan kampus biru. Kampus biru, iya. Biru itu juga kalau dianalogikan kena dengan laptop, kena memberi kesibukan, banyaklah filosofi terkait dengan warna. Oke, tidak terlepas dari situ Pak, mungkin masyarakat khususnya di Kabupaten Sopen masih ada yang bertanya-tanya apa sih dengan sebutan AMIK itu? Oh iya, nama kampusnya Pak. Betul. Sebenarnya AMIK ini dulu memang berangkat dari akronim, karena penyebutan nama kampusnya dulu mungkin kalau disebut panjang itu agak susah Pak. Jadi masukan dari bawah juga dulu waktu itu kita buat akronim saja. Nah, ketika perubahan bentuk ini sebenarnya ada nama sebelumnya Pak, ini sebelum AMIK, masukan dari Pak Prof, itu namanya Trisula. Jadi STIMIK Trisula. Tapi ketika di searching itu ternyata sudah ada punya. Akhirnya saya inisiatif memberikan masukan bagaimana kalau sesuai dengan ini Pak Wali saja dulu. Yang sedang tadi membangun brand itu susah Pak, membangun brand baru ya, sampai kita buat nama baru. Ini orang bertanya lagi, ini kampus apa ini? Padahal sebenarnya kampus lama, cuma nama saja yang baru. Makanya itu Pak, kami tetap mempertahankan AMIK. Kemudian untuk Pak Prof ini sendiri memberikan analogi AMIK itu dalam bahasa logat, iya, AMIK. Saya AMIK. Akhirnya tidak melupakan rentetan sejarah dulu bahwa dulu di STIMIK ini pernah ada AMIK sebelum rumah bentuk. Iya Pak. Oke, mungkin ada visi misinya Pak dari kampus STIMIK yang ke Sopen. Kalau visi misinya tidak berada jauh dengan visi misi sebelumnya juga Pak. Cuma kami pakai slogan itu kampus demokrasi, di mana kami prodi ini bahkan ada beberapa Pak kampus yang menawarkan untuk merger. Cuma kami tolak karena bidang ilmunya beda. Jadi kami tetap mengusung demokrasi ini supaya prodi-prodi yang ada di sini nanti ke depan mungkin kalau berubah jadi poltek atau institut tidak jauh beda dari demokrasi. Jadi visi misinya itu kita mau
ya tidak apa-apa, cita-cita mungkin target itu di 2030 menjadi kampus dengan bidang teknologi yang kalau bisa nomor satu di provinsi terdepan. Iya. Dan di sini bagaimana kita melaksanakan tridharma. Tidak hanya dosen itu kami tidak mau dia hanya menggugurkan kewajiban hanya datang untuk mengajar. Ternyata ada 2 tridharma lagi, itu penelitian dan pengabdian melalui mungkin LPPM atau Pak Wali sebagai wakil ketua itu kita membimbing dosen-dosen utamanya dosen muda Pak, kita harus merubah stigma bahwa jadi dosen cuma mengajar, ternyata harus meneliti, harus mengabdi kepada masyarakat. Itu Pak mungkin visi-misi. Oke, terkait dengan misinya, pasti kampus semua mempunyai mahasiswa Pak. Jadi ada kriteria mahasiswa, calon mahasiswa baru. Bagaimana cara untuk mendapatkan berkuliah di kampus ini kampus? Kalau memang dari segi SOP kita sudah sempat dari proses penerimaan mahasiswa baru. Kita juga mungkin dari dosen-dosen sudah sepakat bahwa kita tidak mencari kuantitas, jadi tidak perlu banyak, yang penting kualitas. Makanya kita di sesi wawancara itu bahkan mungkin mereka 2 kali sesi wawancara Pak kemarin. Ada mungkin dari Pak Prodi dulu sebelum masuk saya wawancara lagi. Itu untuk demi mencari apa ya, kalau misalnya kalau ajang penjara bakat itu Pak. Misalnya kalau kita mungkin membuka Amika Idol itu ya memang sudah seleksi yang terbaik memang Pak. Jadi tidak asal masuk di sini Pak. Kalau memang tidak sesuai kriteria minimum, kita tidak mau repot-repot membimbing mungkin mahasiswa baru yang mungkin tidak mau diatur. Jadi kita perbaiki ya yang mau belajar saja. Itu lebih enak kita. Karena sekali lagi untuk sebagai dunia dosen itu Pak ya kami sendiri yakini itu bahwa kita akan bisa nanti Pak. Jadi kita bertanggung jawab ini anaknya orang dididik ke kita. Bagaimana kita cara mendidiknya dengan baik. Kalau memang kita tidak mampu mendidik ya jangan diterima misalnya Bapak. Tapi alhamdulillah kalau sampai sekarang itu yang semua wawancara hampir semuanya lolos Pak. Tidak ada yang belum sesuai dengan kriteria. Kemudian kita juga walaupun kita bukan kampus Islam Pak, kita ada tes mengaji maksudnya Muslim. Bahkan kami wajibkan yang walaupun mereka tidak pakai hijab di luar, minimal di lingkungan kampus mereka harus pakai hijab Pak. Nah, untuk penerima mahasiswa Pak, kan sekarang itu lagi gencar-gencarnya KIP kuliah namanya Pak. Oh iya, KIP kuliah. Nah, mungkin selain di KIP kuliah di kampus Timika Kasopeng, mungkin ada beasiswa lain dari yayasan. Betul Pak. Ini mulai dari awal kami sudah buka program beasiswa yayasan. Ada beberapa Pak sebenarnya, ada yang melalui jalur prestasi. Itu yang mahasiswa-siswa yang dulu pernah minimal ranking lah 1-3 Pak. Kemudian ada mungkin prestasi yang pernah mengikuti kejuaraan apa atau lomba apa di sekolahnya, dibuktikan saja dengan sertifikat. Nah, kalau misalnya masih kami meragukan ya pasti kami akan tanya kepala sekolahnya misalnya betul tidak Pak itu. Kemudian ada jalur namanya jalur hafiz, itu untuk penghafal Al-Quran lah, minimal 1 juz itu insya Allah bisa. Kemudian ada juga kami mendukung yang namanya mereka bersekolah itu berkuliah itu untuk imam masjid Pak. Biasanya itu ada anak-anak muda lulus pesantren karena tidak ada biaya mereka dalam kuliahnya fokus di masjid saja. Akhirnya itu kami mau buka program supaya mereka juga tetap minimal merasakan apa namanya pekerjaan. Ada jalur imam masjid, ada jalur anak yatim mungkin jatuh salah satunya lah. Itu kami juga buka program beasiswa yayasan. Untuk beasiswa Pak, jika semester 2 ke atas, apakah masih menerima beasiswa tersebut? Kalau misalnya dia tidak lolos KIP Pak, kan KIP itu untuk mahasiswa baru, anggaplah dia tidak lolos. Kemudian semester 2 mereka mungkin kalau kesulitan dari segi dana, mungkin bisa ditanyakan mahasiswa kami Pak, itu sini sangat apa itu kalau sangat lunak dari segi kemudian. Berarti dia bisa ada biaya untuk transfer ke kampus, ada biaya untuk makan, dan itu sudah cukup bagi kami untuk urusan SPP biaya semester itu kami bahkan sampai sekarang ada yang belum bayar Pak, itu tidak kami wajibkan seperti itu. Kemudian untuk semester itu ada kami dulu Pak ada namanya beasiswa PPA, ada namanya beasiswa prestasi, itu biasanya IPK 3 itu bisa dapat sebenarnya Pak. Ada beberapa yang sudah dapat kan? Tapi kalau tahun kemarin ini tidak, program itu tidak ada kesehatan dapat. Jelas walaupun sebenarnya tidak ada program beasiswa itu tidak masalah. Penting teman-teman mau tetap ada biaya untuk kuliah, transport itu sudah cukup Pak. Beasiswa yayasan itu biasanya itu kami kasih biaya SPP-nya. Berarti dia prestasi sebenarnya Pak.
Untuk tertib sendiri mungkin ada Pak, tertib di kampus ini kan Sopen. Kalau tertib sebenarnya ada pernah juga sedikit saya dengar dulu Pak, namanya kayak dia menganggap ini kayak santan Pak kampus karena apa ya, cukup ketat sebenarnya Pak. Tapi kalau mereka anggaplah begini, saya sudah sering sholat, tapi ketika saya disuruh sholat itu tidak menjadi beban bagi saya. Itu akan menjadi beban kalau mereka sebelumnya tidak pernah sholat. Nah, sama Pak kalau di sini mereka tidak akan anggap ini tertib sebagai sesuatu yang ketat kalau mereka memang sudah disiplin. Nah kita buat, saya kurang tahu Pak kalau di kampus lain terapkan atau bagaimana. Di sini kita terlambat saja itu ada sanksinya. Nah kita pakai video korean itu kan lengkap dan berapa dia, jadi tidak ada lagi kebohongan. Dia maksimal akumulasi 3 kali terlambat itu karena sanksi. Mereka tidak boleh merokok di lingkungan kampus, minimal juga kayak pacaran Pak, walaupun kami tidak bisa mengatur kehidupan pribadinya mereka. Just kalau di lingkup kampus saja cukup. Mungkin kalau mereka kebiasaan itu mungkin bisa diterapkan di luar. Kemudian seragam. Ini mungkin nggak tahu ya, kalau kami mungkin bisa menjudge bahwa kami ini kampus pertama yang begitu banyak kampus yang menggunakan seragam CKD-nya. Jadi ada beda-beda. Bahkan kami mengusulkan ada seragam baru lagi batik Pak hari Jumat. Jadi sekarang di Jumat itu mereka cuma pakai batik mereka masing-masing. Kami akan buatkan juga seragam. Segi rambut juga kami atur Pak, dari tidak boleh ada yang gondrong dan seterusnya. Ini sebenarnya untuk melatih mereka. Kami mau dari awal semester 1 mereka menganggap ini kuliah sebagai bekal jadi dalam. Kita pakai video print, ada seragam, kan gitu di kantor Pak. Kalau udah pakai seragam pasti dia harus pulang, sepatu, dari segi rambut seperti itu Pak kami atur. Dan mungkin bisa diceritakan Pak tahun perkembangan tahun ke tahun dari kampus Timika Sopen ini. Kalau progresnya sebetulnya ini kan sebenarnya karena umur, dari segi umur 5 tahun ini progresnya sampai sekarang ini anggaplah kayak masih baik Pak. Ini kalau kami lihat mungkin beda ya, kalau misalnya kalau kampus itu umur 5 tahun itu mungkin beda dengan umurnya manusia. Ada mungkin kampus kalau Bapak saya coba cari researchnya kayak Harvard, kampus-kampus di luar Oxford itu umurnya sudah 100 lebih Pak. Jadi wajar mereka begitu sekarang. Nah kita juga mulai progres begitu. Tapi di umur 5 tahun anggaplah kalau bayi ini sudah bisa membaca Pak. Itu progresnya kami bisa gambarkan. Jadi di 3 tahun pertama sudah progres dikelola dan sudah merancang untuk 2 tahun ke depan itu program studi baru. Alhamdulillah dalam waktu 5 tahun sudah berubah bentuk dari kami menjadi segini. Ya bisa mungkin ada gambaran 5 tahun ke depan mungkin sudah menjadi institut atau Poltek Pak. Jadi kami targetkan 2 tahun buka program studi baru. Kemudian kemarin juga ada beberapa teman-teman dosen yang lolos IBA penelitian. Kemudian banyak lah untuk progresnya kegiatannya juga. Kita pengajian itu hampir 1 bulan bisa 1, 2, 3 kali Pak mungkin pengajian kita. Mungkin Pak mungkin ada langkah-langkah tersendiri Pak untuk perkembangan kampus Timika Sopen dari Bapak Ketua. Kalau progresnya ini sebenarnya sudah kita rapatkan setiap hari semester. Kita rencanakan program itu selalu ada visi ke depan apa yang kita mau kerjakan, supaya kalau ada kita targetkan begitu, kita tahu apa yang kita lakukan. Nah itu yang bisa saya share untuk sekarang ini. Kami itu tadi Pak target membuka program studi baru dan program kerjasama saya tentang itu Pak. Soalnya ada yang kayak multimedia, DKV itu yang kami targetkan sebelum bisnis digital sebenarnya Pak, cuma kita targetkan ada di tenaga pengajar. Mungkin kalau besar ini kampus orang yang akan datang Pak lama. Makanya kami targetkan besarkan dulu kampus. Kemudian kalau bisa ini kampus dikembangkan lagi Pak, karena kondisi sekarang itu sudah tidak cukup untuk dengan jumlah mahasiswa. Oke, mungkin Pak beberapa pertanyaan dari bincang soal akademik pada podcast perdana kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan di podcast berikutnya Pak. Ya. Mungkin ada kata penutup Pak dari Bapak Ketua. Oke, mungkin untuk podcast pertama memang hanya perkenalan dari Timika Sopen Pak, bagaimana progresnya dari dulu sampai sekarang. Mungkin banyak yang belum tahu di Kabupaten Sopen. Makanya kita sekarang Pak Prof itu menggunakan slogan kampus baru telah hadir, kampus baru Kabupaten Sopen, untuk memberikan ibaratnya itu nafas baru Pak di Kabupaten Sopen. Ada opsi, ada pilihan. Masyarakat ini tidak ada dana, silakan daftar di kampus Timika Sopen. Jauh ke Makassar, silakan daftar. Ada program studi di Makassar yang mau, di sini juga kami siapkan. Jadi
saya mau ini nanti setiap orang tua utamanya Pak itu karena biasa anak-anak ini mau nih Pak, tapi biasa karena orang tuanya bilang A, mereka harus ikuti A. Jadi harus merubah stigma orang tua bahwa kalau kuliah itu yang dipikirkan itu setelah selesai itu menjadi apa Pak sebenarnya. Banyak yang sekarang mungkin pilih salah jurusan, ada mungkin ambil maaf mungkin kalau ada bidang-bidang ilmu yang bukan jiwanya Pak sebenarnya. Karena saya dulu tidak masuk komputer, sebenarnya bukan jiwa saya Pak, karena tidak lulus IPTN saja dan pada nganggur saya kuliah situ. Jadi mungkin orang-orang tua ini harus melihat potensi mahasiswa itu di mana, jadi ikuti maunya mahasiswa itu bakatnya di mana. Jangan sampai kita mau anaknya jadi dokter ternyata dia suka desain misalnya, masukkan multimedia. Nah kita di sini di Mekanika Sopan itu prodinya sudah mencakup luas nih Pak, ada bahasa Inggris, ada di situ agama, ada bahasa Indonesia, ambil bidang komputer, ada kalau jadi web development, programmer itu kami sudah lengkap, desain grafis. Jadi besar harapan kami di Kota Sopeng ini mahasiswa atau calon mahasiswa nanti lebih bijak lagi memilih kampus, progresnya mereka lulusannya di mana, bukan hanya melihat lagi ada temanku kuliah di sana, saya juga di sana. Tapi kewalahan nanti ketika dia mau selesai karena bukan bidangnya, bukan seperti itu. Jadi mungkin Pak harapan kami dengan adanya Mekanika Sopen ini di Kota Sopeng bisa memberikan nafas baru, memberikan opsi atau pilihan masyarakat supaya tidak jauh lagi Makassar, tidak jauh dari keluarga, kemudian paling penting adalah menghemat biaya mereka. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, mungkin cukup podcast perdana kali ini. Kita akan lanjutkan ke podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.